lagi di channel Mangku Media. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan diberikan kelancaran di setiap langkahnya. Coba bayangkan, kamu baru lulus SMA dan sekarang saatnya memilih jurusan kuliah. Tapi ada ribuan pilihan di luar sana. Salah pilih bakal bikin masa depan kamu nggak sesuai harapan. Tapi jangan panik. Di video ini kita bakal kasih tahu 10 jurusan paling diminati di tahun 2024, lengkap dengan alasannya dan peluang masuknya. Jadi kamu bisa ambil keputusan yang lebih cerdas buat masa depanmu. Yuk langsung kita bahas. Jurusan yang pertama ada kedokteran. Kenapa banyak yang minat? Karena prospek kerja sebagai dokter itu sangat menjanjikan dan profesinya dianggap bergengsi. Selain itu, kesehatan selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Peluang masuknya super ketat. Persaingan di jurusan kedokteran bisa mencapai ribuan pelamar untuk satu universitas. Hanya sekitar 5-10% aja yang diterima, terutama di kampus favorit seperti UI, UGM, dan Unair. Jurusan yang kedua ada ilmu komputer atau teknik informatika. Nah, kenapa banyak yang minat? Karena di era digital sekarang ini, jurusan ilmu komputer atau teknik informatika jadi primadona loh. Perusahaan-perusahaan butuh programmer, data analis, dan cyber security expert. Peluang masuknya sulit tapi lebih fleksibel. Minatnya tinggi tapi banyak pilihan kampus. Universitas seperti ITB, BINUS, dan ITS punya saingan ketat. Tapi peluangnya bisa 10-20% tergantung kampusnya. Jurusan ketiga ada manajemen bisnis. Nah, kenapa banyak yang minat? Karena semua industri butuh manajemen bisnis. Plus, kalau mau jadi entrepreneur, ini adalah pilihan yang tepat. Peluang masuknya lumayan sedang. Bisa lebih mudah dibanding jurusan teknik atau kedokteran. Peluang masuk di universitas negeri sekitar 15-30%, sementara di swasta bisa lebih besar. Kemudian jurusan yang keempat ada psikologi. Nah, kenapa banyak yang minat masuk psikologi? Karena kesadaran tentang kesehatan mental makin meningkat. Profesi seperti psikolog, HRD, dan konselor makin dibutuhkan. Peluang masuknya cukup ketat. Di PTN besar seperti UI dan UGM, tingkat keterimanya bisa sekitar 5-15%. Sedangkan di universitas swasta bisa lebih longgar. Jurusan yang kelima ada teknik elektro. Kenapa banyak yang minat? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik, komunikasi, dan AI butuh ahli teknik elektro. Peluang masuknya sulit di PTN, tapi lebih fleksibel di PTS. Peluang masuk di ITB atau UGM sekitar 5-15%, tapi di universitas swasta bisa lebih besar. Kemudian jurusan yang keenam ada hubungan internasional. Kenapa banyak yang minat? Kalau kalian suka politik, diplomasi, atau kerja di organisasi internasional, ini adalah jurusan yang cocok. Peluang masuknya cukup ketat. Di PTN favorit hanya sekitar 10-20% yang diterima. Yang ketujuh ada desain grafis. Dan kenapa banyak yang minat? Dunia digital butuh desainer. Dari UI UX designer sampai kreator konten visual. Peluang masuknya sedang, tergantung portofolio. Beberapa kampus seperti ITB dan BINUS cukup ketat dengan peluang masuk 10-25%. Jurusan yang ke-8 ada arsitektur. Kenapa banyak yang minat? Nah, buat yang suka seni dan teknik bangunan, jurusan ini pas banget. Adapun peluang masuknya sulit di kampus favorit kayak UI, ITB, dan ITS yang punya peluang masuk sekitar 5-15%. Yang ke-9 ada teknik mesin. Kenapa banyak yang minat? Industri otomotif, manufaktur, dan energi selalu butuh insinyur mesin. Peluang masuknya lumayan sedang hingga sulit. Kampus favorit punya peluang 5-20%, sedangkan kampus lain bisa lebih longgar. Dan yang ke-10 ada teknik sipil. Kenapa banyak yang minat? Pembangunan infrastruktur terus berkembang. Jadi insinyur sipil sangat dibutuhkan. Peluang masuknya sedang hingga sulit.
UI, ITB, dan UGM punya tingkat keterima sekitar 5-15%. Nah, itu dia tadi 10 jurusan yang paling diminati di tahun 2024. Jadi kalian tertarik masuk jurusan yang mana? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Manggu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.